Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang apa itu bounce rate, bagaimana cara menghitung bounce rate, dan berapa nilai bounce rate yang ideal, serta bagaimana cara menurunkan nilai bounce rate Anda. Tertarik? Yuk, mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Projasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang apa itu bounce rate. Yuk mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, yang pertama kita ngebahas dulu apa sih itu bounce rate. Nah, bounce rate itu adalah persentase pengunjung yang meninggalkan halaman web tanpa melakukan tindakan sama sekali. Jadi, dalam suatu halaman web itu kan banyak banget yang bisa dilakukan ya. Nah, ini contohnya kalau teman-teman mengunjungi website Projasa Web. Ini pada bagian atas teman-teman bisa ngeklik menu. Pada bagian ini teman-teman bisa ngeklik shortcut yang ini, bisa langsung ke kesimpulan misalnya, atau lain sebagainya. Bounce rate ini akan terjadi jika seorang pengunjung itu masuk ke suatu halaman, kemudian dia ngeliat, terus dia tidak melakukan apa-apa. Atau mereka langsung menutup halaman tersebut, ngeklik tombol X pada bagian atas itu ya. Jadi terhitung nggak melakukan apapun. Nah, itulah yang disebut bounce rate. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung bounce rate? Nah, kita coba berandai-andai. Kalau saja teman-teman itu memiliki suatu halaman website, kemudian pengunjungnya itu ada 100 kunjungan. Katakanlah 30 dari kunjungan tersebut, jadi kan ada 100. 30-nya itu langsung masuk ke halaman kontak kami misalnya. Kemudian 20 kunjungan yang lain itu langsung masuk ke halaman tentang kami. Nah, kalau Projasa Web ini kan ada tentang kami, ada hubungi kami. Nah, 30 masuk ke hubungi kami, sedangkan 20-nya masuk ke tentang kami. Dan sisanya itu nggak melakukan apapun. Jadi 50 kunjungan itu nggak melakukan apapun pada halaman projasaweb.com misalnya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah yang 50 kunjungan ini yang tidak melakukan apapun ini, teman-teman bagi langsung sama total pengunjungnya. Karena total pengunjungnya ada 100, maka 50 dibagi 100. Artinya ada 50% bounce rate-nya. Nah, itulah cara menghitung bounce rate. Nah, sekarang mungkin teman-teman sering dengar bahwa bounce rate tinggi itu artinya jelek. Kalau teman-teman bounce rate-nya sampai 70%, itu jelek katanya. Nah, apakah benar seperti itu? Nah, kita langsung merujuk ke Google. Bagaimana pendapat Google mengenai bounce rate ini? Nah, ini saya sertakan screenshot-nya ya. Kalau teman-teman mencari pada halaman dokumentasi Google, maka teman-teman akan menemukan artikel seperti ini tentang bounce rate ya. Jadi Google sendiri menyatakan bahwa bounce rate yang tinggi itu tidak selalu buruk. Itu tergantung dengan bisnis teman-teman. Kalau bisnis teman-teman itu mengandalkan banyaknya halaman yang dibaca oleh pengunjung, maka bounce rate yang tinggi itu berarti buruk buat teman-teman. Nah, tapi kalau bisnis teman-teman itu tidak mengandalkan banyaknya halaman yang dibaca oleh pengunjung, tentu bounce rate yang tinggi itu nggak ada artinya. Artinya nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah bounce rate-nya tinggi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tergantung pada bisnis teman-teman. Nah, sekarang kalau belum berarti buruk, jadi apa dong arti bounce rate yang tinggi itu? Nah, yuk mari kita simak ya. Jika bounce rate teman-teman tinggi, itu bisa berarti 3 hal. Yang pertama itu adalah kualitas halaman yang rendah. Nah, jika teman-teman memiliki sebuah halaman dan kemudian halaman tersebut memiliki bounce rate yang sangat tinggi, bisa jadi kualitas halaman tersebut itu jelek, teman-teman. Bisa jadi kontennya nggak bagus, kontennya nggak lengkap, atau justru kontennya itu ada memaparkan informasi yang salah, sehingga pengunjung nggak betah berada pada halaman tersebut. Nah, itu arti yang pertama. Yang kedua, bisa jadi
pengunjungnya yang tidak sesuai dengan artikel teman-teman. Sebagai contoh misalnya teman-teman membuat artikel bagaimana cara memilih universitas yang tepat. Karena teman-teman ini jenjang pendidikannya adalah S2, maka teman-teman mengupas tentang bagaimana mencari universitas untuk S2. Tapi ternyata pengunjung yang datang pada halaman website teman-teman itu justru kebanyakan ingin tahu bagaimana mencari universitas untuk jenjang S1. Nah, tentu ini nggak nyambung ya antara tujuan halaman dan tujuan si pengunjung. Oleh karena itu, karena tujuannya nggak sama, tentu ini nggak cocok. Mereka pun begitu tahu bahwa artikel tersebut membahas sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka cari, tentu mereka langsung meninggalkan halaman tersebut. Nah, ini yang menyebabkan bounce rate-nya tinggi. Dan yang ketiga, jika bounce rate teman-teman itu tinggi, bisa jadi ternyata mereka udah menemukan informasi yang mereka cari. Misalnya, teman-teman membuat artikel tentang seorang pahlawan yang namanya Dewes Dekker. Teman-teman udah ngebahas panjang lebar, dan ternyata pengunjung itu hanya ingin tahu nama lengkap atau nama asli dari pahlawan Dewes Dekker itu. Maka begitu mereka menemukan nama aslinya, tentu mereka langsung meninggalkan website teman-teman. Itu bukan berarti website teman-teman itu jelek, bahkan ini berarti website teman-teman ini bagus karena udah menyediakan informasi yang mereka cari. Tapi karena mereka memang hanya mencari satu informasi tersebut, maka mereka akan langsung meninggalkan website teman-teman tanpa melakukan tindakan apapun. Ada beberapa contoh mengenai bounce rate yang tinggi. Nah, berikut ini contohnya ya. Yang pertama adalah halaman yang memberikan informasi dinamis. Contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti kalau teman-teman buat halaman yang isinya adalah harga emas terkini, misalnya itu. Kemudian kurs dolar, atau harga saham, atau kondisi cuaca hari ini, dan lain sebagainya. Nah, halaman-halaman seperti ini kemungkinan besar bounce rate-nya tinggi. Karena apa? Karena memang pengunjungnya hanya ingin mengetahui satu informasi aja. Nah, begitu mereka mendapatkan informasi tersebut, tentu mereka nggak melakukan apapun dan mereka langsung meninggalkan halaman website teman-teman. Nah, contoh yang kedua itu adalah halaman kontak. Pada halaman kontak ini, tentu teman-teman pengen pengunjung yang mengunjungi halaman kontak itu langsung menghubungi teman-teman. Karena itu, begitu mereka udah tahu kontak teman-teman, tentu mereka nggak melakukan apapun. Mereka langsung menghubungi teman-teman. Nah, jadi kalau bounce rate-nya tinggi, itu bagus banget kalau halaman kontak ini. Karena apa? Karena mereka langsung melakukan tindakan yang kita inginkan, yaitu melakukan kontak kepada teman-teman. Nah, kalau bounce rate-nya rendah, ini justru aneh. Bisa jadi informasi kontaknya itu nggak lengkap atau nggak sesuai yang mereka inginkan. Misalnya kebanyakan pengunjung teman-teman itu ingin menghubungi melalui WA, tapi teman-teman nggak menyediakan informasi WA pada halaman kontak teman-teman. Ini bisa menyebabkan bounce rate yang rendah. Kenapa? Karena mereka akan langsung mencari ke halaman yang lain gitu kan, berusaha mencari nomor WA teman-teman. Nah, itulah beberapa contoh bounce rate yang tinggi itu berarti baik. Nah, sekarang berapakah nilai bounce rate yang ideal? Nah, jika kita merujuk pada website Custom Media Lab, ini ada beberapa kriteria ya. Dan udah dibuatkan sebuah infografis oleh Backlinko. Nah, ini. Jadi untuk e-commerce dan retail, nilai bounce rate yang ideal tuh sekitar 20-45%. Kemudian B2B itu 25-55%. Kemudian lead generation, non-e-commerce, landing page, serta blog. Nah, blog atau portal berita atau kamus itu memiliki bounce rate yang paling tinggi. Bisa sampai 90%. Jadi teman-teman nggak perlu panik. Karena ini sudah memang standarnya gitu kan. Kalau blog teman-teman itu bounce rate-nya sampai 90%. Nah, tapi tentu aja kalau teman-teman bisa melakukan sesuatu untuk menurunkan bounce rate tersebut, kenapa enggak dilakukan sesuatu agar bounce rate teman-teman itu menjadi lebih rendah. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan nilai bounce rate teman-teman itu? Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah kecepatan load website teman-teman. Biasanya yang menyebabkan bounce rate tinggi itu salah satunya adalah kecepatan website. Jika website teman-teman itu lambat banget, maka bisa jadi pengunjungnya itu capek menunggu dan langsung pindah ke halaman yang lain atau website yang lain. Nah, caranya teman-teman harus meningkatkan kecepatan loading dari website teman-teman. Saya udah menulis artikel khusus mengenai kecepatan loading ini.
yaitu Core Web Vital. Teman-teman bisa akses linknya pada halaman artikel saya ini. Yang kedua itu adalah teman-teman membuat internal link, yaitu link yang menuju halaman-halaman lain pada website teman-teman. Saya juga sudah membuat artikel khusus yang membahas internal link ini, bagaimana cara membangunnya, dan bagaimana supaya ini menjadi keunggulan buat website teman-teman. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga itu adalah membuat desain agar pengunjung betah pada website teman-teman, tidak merasa bosan dan tidak merasa terganggu. Nah, contoh desain yang mengganggu itu adalah desain website yang memiliki banyak sekali iklan. Karena pengunjung pasti tidak menyukai iklan, maka mereka cenderung akan meninggalkan website dengan iklan yang banyak sekali. Dan terakhir, teman-teman harus menyediakan konten terbaik untuk pengunjung sehingga mereka ingin terus membaca dan membaca lebih banyak lagi konten teman-teman. Oleh karena itu, bounce rate-nya akan menurun seiring dengan banyaknya konten yang mereka baca. Dan simpulannya, bounce rate merupakan metrik yang penting untuk diperhatikan. Jadi pastikan teman-teman memahami apa itu bounce rate. Kemudian nilai bounce rate yang ideal itu berbeda tergantung dengan kontennya. Bahkan tergantung juga dengan industri yang teman-teman jalankan, sehingga tidak ada satu patokan ideal untuk semua konten. Lakukanlah optimasi bounce rate dengan cara-cara yang sudah disebutkan di atas. Nah, oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja materi singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.